Assalamualaikum sahabat langit. Hari ini kamu kembali mendarat di channel Ilmu Langit. Tempat kita semua belajar memahami dunia yang tak kasat mata. Tempat hati menemukan rumahnya. Dan tempat jiwa yang lelah bisa pulang dengan tenang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di video ini. Karena video ini bukan sekadar tontonan, tapi bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doa sunyi yang pernah kamu panjatkan. Kamu yang sedang merasa resah. Kamu yang diam-diam sedang memperbaiki diri. Kamu yang di malam hari duduk dalam sunyi, menyebut nama Allah dalam linangan air mata. Maka ketahuilah, kamu tidak sedang tersesat di tengah lautan algoritma. Kamu memang sedang dipanggil. Dipanggil untuk menyadari bahwa sesuatu dalam dirimu sedang berubah. Kamu mungkin tidak sadar, tapi jika kamu akhir-akhir ini mulai bangun rutin di sepertiga malam, jika kamu sudah mulai akrab dengan sunyinya tahajud, jika kamu mulai menikmati malam tanpa banyak lampu tapi penuh harap kepada Allah, maka kemungkinan besar, auramu sedang bangkit, auramu sedang aktif. Dan tahukah kamu, ketika aura spiritual seseorang aktif, maka seluruh hidupnya ikut berubah. Bukan karena mantra, bukan karena sugesti, tapi karena energi dari langit mulai mengalir dalam hidupnya. Energi dari sepertiga malam yang selama ini mungkin hanya kamu dengar lewat ceramah, kini kamu rasakan sendiri getarannya. Sahabat langit, sebelum kita mulai masuk ke inti pembahasan, ada satu ajakan kecil. Kalau kamu merasa ingin menyalurkan energi positif ke jagat semesta, tuliskan angka 77 di kolom komentar sekarang. Karena setiap angka itu adalah representasi dari harapan, semangat, dan ikhtiar untuk terus menyala dalam heningnya malam. Dan sekarang, mari kita telusuri bersama, apa saja tanda-tanda jika auramu sudah mulai aktif setelah rutin bertahajud. Karena bisa jadi, kamu sedang berada di puncak perubahan yang selama ini kamu nantikan. Tapi kamu belum menyadarinya. Bagian ini adalah gerbang pertama. Gerbang menuju diri baru yang lebih peka, lebih jernih, dan lebih bercahaya. Tanda pertama, dan ini seringkali terjadi diam-diam, adalah kamu merasa risih dengan hal-hal yang dulu kamu anggap biasa. Dulu mungkin kamu santai-santai saja nonton konten yang receh, ikut tertawa atas kelucuan yang kadang malah menjurus ke arah yang tidak baik. Dulu kamu mungkin masih suka membalas sindiran dengan sindiran. Tapi sekarang, kamu mulai merasa gak nyaman. Bahkan kadang ingin memalingkan wajah. Bukan karena kamu merasa suci, tapi karena kamu tahu, hatimu sudah tidak sama lagi. Hati yang setiap malam dibasuh oleh doa tahajud, akan memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda. Ibarat jendela yang tadinya tertutup debu, sekarang mulai bersih. Cahaya masuk lebih mudah. Dan ketika cahaya masuk, maka kegelapan jadi terasa mencolok. Dosa kecil terasa besar, dan maksiat ringan terasa berat. Inilah tanda aura spiritualmu aktif. Kamu mulai menolak kegelapan, bukan karena kamu sok suci, tapi karena hatimu tidak tahan lagi hidup dalam gelap. Allah sedang membersihkan ruang batinmu melalui tahajud. Dan hasilnya, kamu jadi mudah merasa risih pada apa yang selama ini kamu anggap wajar. Hati-hati, jika kamu merasakan ini, jangan diabaikan. Itu sinyal bahwa jiwamu sedang naik kelas. Bahwa kamu sedang dididik langsung oleh malam. Dan kamu bukan satu-satunya yang merasakannya. Banyak pejuang tahajud yang mengalami hal serupa. Mereka mulai menyendiri bukan karena menjauh dari dunia, tapi karena ingin lebih dekat dengan cahaya. Mereka mulai memilih konten yang mereka konsumsi, mulai selektif dengan siapa mereka berbicara, dan mulai menjaga frekuensi jiwa mereka agar tetap jernih. Semuanya bermula dari satu rutinitas kecil yang terus mereka jaga, tahajud. Jika kamu mengalami ini, tandanya auramu bukan hanya aktif, tapi mulai menyebar. Bahkan orang sekitarmu mulai merasakannya, walau mereka tidak tahu dari mana datangnya perubahan itu. Tanda kedua, yang sering tak disadari, adalah ucapanmu jadi lebih mengena. Kamu tidak banyak bicara, tapi ketika kamu bicara, orang-orang mendengar. Suaramu tidak harus lantang, tapi punya bobot. Kata-katamu mungkin sederhana, tapi penuh makna. Ini terjadi karena aura yang terpancar dari ibadah malam itu tidak berhenti di tubuhmu saja. Ia menyelimuti ucapanmu, menyerap ke dalam lisanmu, membuat apa yang kamu sampaikan jadi menembus hati. Orang yang rutin tahajud, biasanya membawa frekuensi ketenangan. Dan ketenangan itu bukan hanya membuat orang lain nyaman, tapi juga membuatmu jadi tempat curhat. Jadi pelipur lara.
Jadi tempat orang-orang mencari jawaban. Pernah gak kamu merasa, kok akhir-akhir ini banyak orang tiba-tiba curhat ke kamu? Padahal kamu gak minta, kok banyak yang tiba-tiba bertanya hal-hal yang dalam. Bahkan ada yang bilang, kamu beda ya sekarang. Kalimatmu tuh, nancep banget. Itu bukan kamu yang berubah sendiri. Itu hasil dari rutinitas malam yang kamu bangun diam-diam. Tahajudmu mulai mengubah dirimu dari dalam. Dan aura itu memancar lewat kata-kata. Lewat ucapan yang keluar dari lisan yang sebelumnya dibasahi doa dalam sujud. Mereka yang hatinya jernih, akan bisa menjernihkan hati orang lain. Dan aura spiritual seperti ini, tidak bisa dibuat-buat. Ia hanya muncul dari proses panjang, dari air mata yang jatuh dalam diam, dari keluh yang disampaikan hanya pada Allah. Jadi jangan heran kalau kamu makin tenang, makin sedikit bicara, tapi makin banyak orang merasa tercerahkan olehmu. Kamu bukan sedang jadi motivator. Kamu sedang jadi cermin. Cermin bagi orang lain yang ingin juga mendapatkan ketenangan yang kamu miliki. Inilah kekuatan aura ruhani. Diam tapi bekerja. Tak terlihat tapi terasa. Dan semuanya bermula dari sujud yang tulus. Tanda ketiga, yang paling sering bikin kamu bertanya-tanya, adalah kamu jadi lebih mudah tersentuh. Kamu jadi lebih sering menangis saat dengar tilawah. Kamu gampang terharu saat melihat orang berbuat baik. Kamu bisa tiba-tiba nangis waktu sujud. Bahkan hanya karena satu ayat, atau satu doa pendek. Dulu kamu cuek. Dulu kamu biasa saja. Tapi sekarang, hati kamu seperti spons. Mudah menyerap, mudah terenyuh. Bahkan kalau ada bayi menangis karena kelaparan pun kamu ikut sesak. Ini bukan karena kamu mellow. Ini karena hatimu hidup. Rasa haru yang sering datang tanpa sebab jelas itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyingkapkan hijab antara kamu dan sisi nuranimu. Semakin sering kamu tahajud, semakin tipis hijab itu. Semakin dekat hatimu dengan langit. Dan saat aura spiritualmu aktif, kamu bukan cuma jadi lebih peka terhadap orang lain. Tapi kamu jadi lebih peka terhadap dirimu sendiri. Kamu lebih sering merenung. Kamu mulai bertanya, sudah sampai di mana aku dalam hidup ini? Kamu mulai merasa ada yang lebih penting dari sekadar urusan dunia. Kamu mulai menimbang ulang prioritas hidupmu. Semua ini adalah proses pembersihan. Pembersihan hati, pembersihan niat, pembersihan arah hidup. Dan proses ini tidak semua orang bisa jalani. Tapi kamu dipilih. Karena itu jangan abaikan tanda-tanda ini. Jangan pikir kamu hanya lagi baper. Ini bukan baper, ini bukan fragile, ini lembutnya jiwa yang sedang dibuka tabirnya oleh Allah. Dan saat kamu sampai di tahap ini, kamu akan sadar bahwa hidup ternyata lebih dalam dari yang kamu kira. Dan tahajud adalah pintu yang membuka kedalaman itu. Sahabat langit, jika kamu mengalami ketiga hal tadi, itu bukan kebetulan. Itu bukan sugesti, itu sinyal bahwa auramu sedang aktif. Bahwa getaran malam yang kamu bangun setiap hari telah mulai menunjukkan hasilnya. Dan jika kamu sabar dalam proses ini, kamu akan melihat perubahan besar dalam hidupmu. Baik dari rezeki, hubungan, maupun takdir. Karena tahajud bukan sekadar salat malam. Tahajud adalah deklarasi cinta. Deklarasi bahwa kamu bersedia hadir di hadapan Allah ketika yang lain tidur. Bahwa kamu ingin bicara langsung dengan Sang Pencipta dalam keheningan yang suci. Dan ketika kamu menjaga itu setiap malam, maka langit akan menjagamu di siang hari. Di bagian kedua nanti, kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana aura spiritual ini ternyata bisa memengaruhi rezeki, kejernihan pikiran, dan bahkan bisa menjadi magnet bagi keberuntungan. Kamu akan sadar, bahwa orang-orang yang rutin tahajud bukan hanya bercahaya, tapi juga membawa keberuntungan untuk orang lain. Kalau kamu merasakan salah satu tanda tadi, jangan lupa tulis di komentar 77 untuk menunjukkan bahwa kamu adalah bagian dari mereka yang sedang bangkit menuju cahaya. Kita akan lanjutkan semua ini di bagian kedua. Dan insya Allah, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana aura itu bukan hanya membuatmu berubah, tapi juga dunia di sekitarmu. Energi tahajud yang mengubah rezeki, hubungan, dan arah takdirmu. Sahabat langit, selamat datang kembali di bagian kedua dari perjalanan kita malam ini. Sebuah perjalanan yang bukan hanya membuka wawasan, tapi juga membuka lapisan demi lapisan keajaiban dari salat malam yang sering diremehkan banyak orang. Dan kamu, iya kamu yang sedang nonton video ini sampai ke bagian kedua, bukan orang biasa.
Kamu adalah mereka yang dipanggil hatinya, dipilih jiwanya, digerakkan langkahnya untuk memahami sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar rutinitas. Karena tidak semua orang kuat untuk bangun di sepertiga malam. Dan tidak semua yang bangun, mampu bertahan dalam sujud yang tulus. Maka jika kamu sudah terbiasa tahajud, lalu mulai merasakan ada yang berubah dari dirimu, percayalah, kamu sedang diproses menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Di bagian pertama, kita sudah bahas 3 tanda awal jika auramu mulai aktif. Perubahan hati, ketenangan lisan, kepekaan perasaan, tapi ternyata itu baru permulaan. Karena jika kamu terus menjaga tahajudmu, maka perlahan tapi pasti, akan ada perubahan besar yang terjadi dalam hidupmu. Tidak instan, tapi nyata. Bagian kedua ini akan membawa kamu menyusuri bagaimana aura spiritual yang bangkit lewat tahajud, bisa memengaruhi rezeki, memperbaiki hubungan, bahkan mengubah arah takdir hidupmu. Mari kita mulai dari satu hal yang paling sering dicari orang, rezeki. Sahabat langit, banyak orang salah paham tentang rezeki. Mereka pikir rezeki hanya soal uang. Padahal rezeki itu lebih luas dari sekadar angka dalam rekening. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, kedamaian hati, anak yang salih, waktu luang yang berkah, pikiran yang tenang. Bahkan ketika kamu dijauhkan dari orang toksik dalam hidupmu, itu juga bentuk rezeki. Dan ketika auramu mulai aktif karena tahajud, maka yang terjadi bukan uang langsung mengalir deras ke rekening. Tapi energi dalam dirimu mulai berubah. Kamu jadi lebih sabar, lebih fokus, lebih tenang. Dan dalam ketenangan itu, ide-ide cemerlang muncul. Jalan-jalan rezeki terbuka. Dan yang dulunya sulit kamu raih, kini terasa lebih mudah dijangkau. Tahajud bukan pesugihan. Tapi tahajud adalah penyambung langsung antara hatimu dan langit. Dan siapapun yang menjalin koneksi kuat dengan langit, maka bumi akan tunduk kepadanya. Pernah dengar kisah para ulama besar yang hartanya berkah dan hidupnya tenang? Sebagian besar dari mereka menjaga tahajud. Bahkan Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkan tahajud. Karena dalam tahajud itulah pintu-pintu langit terbuka. Malaikat turun, rahmat diturunkan, dan rezeki dibagi. Bahkan ada satu waktu dalam malam yang jika kamu minta, maka akan langsung dikabulkan. Tapi, waktu itu tidak diumumkan. Hanya yang bersungguh-sungguh mencarinya dalam tahajud, yang akan mendapatkannya. Dan di sanalah letak kekuatan auramu. Kamu yang rutin tahajud, akan terbiasa merendahkan diri di hadapan Allah. Dan siapa yang merendah di hadapan Allah, maka akan diangkat derajatnya di hadapan manusia. Maka jangan kaget kalau tiba-tiba kamu dapat peluang pekerjaan yang dulu terasa mustahil. Jangan heran kalau tiba-tiba orang-orang yang pernah meremehkanmu, sekarang datang padamu. Itu bukan sulap, itu buah dari tahajud yang diam-diam mengubah hidupmu dari dalam. Tanda aura spiritualmu aktif bisa terlihat dari rezeki yang datangnya tenang. Rezeki yang tidak bikin kamu gelisah. Rezeki yang tidak menjauhkanmu dari Allah. Rezeki yang bukan hanya numpuk, tapi juga nempel. Dan yang lebih dahsyat lagi, aura spiritual dari tahajud bisa memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Pernah gak kamu ngerasa, setelah rutin tahajud, tiba-tiba hubungan dengan orang tua jadi lebih hangat? Atau teman yang dulu menjauh, tiba-tiba datang minta maaf? Atau bahkan kamu sendiri merasa lebih ringan untuk memaafkan? Itu semua bukan kebetulan. Ketika hatimu bersih, maka kamu akan jadi magnet kedamaian. Orang yang auranya kuat karena tahajud, biasanya punya daya tarik yang halus tapi dalam. Dia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya menenangkan. Dia tidak banyak nasihat, tapi sikapnya menginspirasi. Dan aura ini sangat berpengaruh dalam hubungan sosial. Kamu jadi lebih mudah memahami orang lain, lebih sabar menghadapi yang menyakiti. Bahkan kamu tidak lagi mudah tersulut emosi seperti dulu. Ini bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat. Kuat menahan diri, kuat menundukkan ego, kuat menjaga hati tetap bersih. Bahkan dalam rumah tangga, aura spiritual ini bisa menjadi pendingin. Istri yang rutin tahajud akan membawa ketenangan di rumahnya. Suami yang istiqomah tahajud akan memancarkan rasa aman pada istrinya. Anak-anak yang melihat orang tuanya tahajud, akan meniru diam-diam. Karena energi spiritual itu menular. Maka jangan remehkan satu malam tahajud yang kamu jalani dengan lelah. Karena lelahmu itu sedang mengubah banyak hal dalam hidupmu, termasuk hubungan yang selama ini renggang. Dan inilah puncaknya, aura yang aktif karena tahajud,
bisa mengubah arah takdir seseorang. Ada sebuah rahasia besar yang sering dilupakan, bahwa doa yang dipanjatkan di sepertiga malam, bisa menggugurkan takdir buruk. Bisa membelokkan arah hidup, bisa membuka jalan yang sebelumnya tertutup rapat. Kamu mungkin punya rencana besar, tapi hidup kadang tak berjalan seperti yang kamu inginkan. Namun ketika kamu mulai istiqomah tahajud, kamu bukan lagi berjalan sendiri. Kamu sedang digandeng oleh tangan tak terlihat yang maha kuasa. Dan tangan itu bisa mengubah jalan hidupmu dalam sekejap. Kamu yang dulu dirundung banyak kegagalan, bisa tiba-tiba dibuka jalannya. Kamu yang dulu merasa sendiri, bisa dipertemukan dengan orang yang menguatkan. Kamu yang dulu hidup dalam kegelapan, kini dibimbing ke jalan yang bercahaya. Semuanya karena satu hal, kamu memilih untuk hadir di malam yang hening. Ketika banyak orang tidur, kamu bangun. Ketika banyak orang rebahan, kamu bersujud. Dan itu tidak sia-sia, karena dalam satu hadis disebutkan, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, lalu menyeru, adakah di antara hambaku yang memohon? Maka akan aku kabulkan. Adakah yang meminta ampun? Maka akan aku ampuni. Adakah yang meminta? Maka akan aku beri. Pertanyaannya sekarang, kamu termasuk yang bangun atau tidak? Kalau kamu termasuk yang bangun, yang meneteskan air mata dalam doa yang lirih, maka kamu sedang berada dalam momen paling dekat dengan perubahan hidup. Dan perubahan itu akan kamu rasakan bukan hanya dari rezeki dan hubungan, tapi dari keseluruhan arah takdir hidupmu. Kamu yang dulu merasa tidak berguna, akan menemukan jalan untuk bermanfaat. Kamu yang dulu merasa sendirian, akan merasakan kehadiran Allah lebih nyata dari siapapun. Kamu yang dulu merasa kecil, akan menjadi besar di hadapan semesta, karena langit sudah mencatat namamu dalam daftar hamba yang dekat dengannya. Sahabat langit, energi tahajud bukan hanya menyinari malam, tapi menyinari seluruh hidup. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa aura spiritual yang aktif bukan cuma tentang kamu merasa tenang atau jadi lebih peka. Tapi lebih dari itu, ia membawa perubahan besar yang bisa kamu rasakan dalam bentuk rezeki yang tenang, hubungan yang hangat, dan jalan hidup yang tiba-tiba terang. Semua itu tidak terjadi dalam semalam, tapi akan terjadi pada mereka yang istiqomah. Mereka yang terus hadir dalam tahajud, walau ngantuk, walau capek, walau tidak tahu harus bicara apa dalam doa. Karena yang penting bukan kata-kata, tapi kehadiran. Hadirnya hatimu di hadapan Allah di waktu yang tidak banyak manusia rela bangun. Maka jangan berhenti, jangan menyerah, jangan biarkan satu malam pun lewat tanpa kamu hadir di hadapannya. Karena mungkin, satu tahajudmu yang selanjutnya, adalah pintu pembuka segala impianmu. Dan jika kamu merasa video ini membuat hatimu menghangat, atau mengingatkanmu akan sesuatu yang penting, jangan ragu tulis 77 di komentar. Karena itu adalah simbol bahwa kamu sudah terhubung dengan energi dari langit. Dan siapa tahu, satu angka kecil itu akan menjadi saksi bahwa kamu sudah mulai berjalan menuju cahaya. Di bagian ketiga nanti, kita akan membahas bagaimana menjaga aura spiritual itu agar tidak padam. Karena banyak orang yang awalnya menyala, tapi perlahan padam karena tidak tahu cara merawatnya. Kita akan pelajari bagaimana menjaga keberkahan tahajud, bagaimana menghindari racun spiritual yang bisa menghapus cahaya, dan bagaimana agar setiap malam yang kamu jalani tetap menjadi malam yang dicatat di langit sebagai malam-malam yang luar biasa. Cara menjaga aura tahajud agar tidak padam dan tetap terhubung dengan langit. Sahabat langit yang mulia, kita sudah sampai di bagian ketiga dari pembahasan tentang bagaimana aura spiritualmu bisa aktif setelah rutin tahajud. Dan jujur, jika kamu masih menyimak sampai detik ini, itu artinya hatimu bukan lagi sekadar penasaran, tapi sudah terpaut, sudah nyambung, sudah mulai merasakan getaran yang berbeda dalam hidupmu. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena kamu sudah memberikan ruang dalam hatimu untuk pesan-pesan langit. Dan yang lebih penting, terima kasih karena kamu sedang menjadi bagian dari manusia langka yang tidak hanya mencari cahaya, tapi juga menjaga cahaya itu agar tidak padam. Karena percayalah, menjaga aura spiritual itu jauh lebih sulit daripada membangkitkannya. Banyak orang yang awalnya semangat tahajud, tapi setelah 1-2 minggu, mulai longgar, mulai telat bangun, mulai digoda rasa malas, sampai akhirnya, auranya yang tadinya hangat dan hidup, perlahan menjadi redup. Tidak padam total, tapi tidak lagi bersinar seperti dulu.
Nah, disinilah pentingnya bagian ketiga ini. Kita akan bahas bagaimana cara menjaga aura rohani yang sudah aktif akibat tahajud. Supaya dia tidak hanya menyala sesaat, tapi jadi cahaya seumur hidup. Cahaya yang bukan hanya menerangi diri sendiri, tapi juga menerangi orang lain. Mari kita mulai dengan satu kesadaran penting, bahwa tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Tahajud adalah gaya hidup. Jika kamu masih menganggap tahajud itu hanya amalan sunnah yang bisa dikerjakan kalau sempat, maka kamu akan mudah tergelincir. Tapi jika kamu sudah menanamkan mindset bahwa tahajud adalah bagian dari identitasmu, bagian dari dirimu yang tak tergantikan, maka tubuhmu akan terbiasa. Jiwamu akan mencari-cari tahajud jika suatu malam kamu absen. Langkah pertama dalam menjaga aura spiritual adalah istiqomah, walau sedikit. Kita sering terlalu idealis. Pinginnya tahajud setiap malam, minimal 8 rakaat, ditambah witir, lalu zikir panjang. Tapi ketika satu malam kita tidak sanggup, kita jadi malas, merasa gagal, dan akhirnya menyerah. Padahal tidak harus begitu. Allah lebih mencintai amal yang kecil tapi konsisten. Kalau tubuhmu belum kuat untuk tahajud panjang, maka bangun saja 2 rakaat dulu. Yang penting bangun, yang penting hadir, yang penting sujud. Dan percayalah, 2 rakaat yang kamu lakukan dengan penuh cinta akan lebih berarti daripada 10 rakaat yang dipaksakan. Langkah kedua adalah menjaga kebersihan hati sepanjang hari. Tahajud adalah ibadah yang sangat erat kaitannya dengan kondisi batin. Kalau siangnya kamu marah-marah, ngomongin orang, iri, dengki, maka malamnya hati akan berat untuk tahajud. Berat bangunnya, berat berdirinya, berat sujudnya. Karena itu, menjaga auramu tetap hidup artinya menjaga hatimu tetap bersih. Bukan berarti kamu harus jadi malaikat, tapi kamu bisa mulai dengan memaafkan, tidak menyimpan dendam, tidak menghakimi orang lain. Dan yang paling penting, mengontrol lisan. Tahukah kamu, lisan adalah salah satu penyebab utama hilangnya aura spiritual. Satu kalimat yang melukai orang lain bisa merusak keseimbangan energi dalam dirimu. Maka hati-hati berbicara, bicaralah hanya jika perlu. Dan jika bisa diam, maka diam adalah bagian dari zikir. Langkah ketiga adalah menghindari racun spiritual. Apa itu racun spiritual? Racun spiritual adalah kebiasaan-kebiasaan yang tampaknya sepele tapi perlahan bisa mematikan cahaya dalam dirimu. Contohnya apa? Nonton konten yang tidak bermanfaat, bermain media sosial terlalu lama, terlalu banyak tertawa atas hal yang tidak penting, bergaul dengan orang yang membuatmu jauh dari Allah. Mungkin kamu pernah merasakannya. Setelah tahajud, hati tenang, tapi paginya kamu scrolling konten yang tidak jelas. Lalu sore harinya mood kamu kacau, malamnya malas tahajud. Itu efeknya, karena auramu sedang tercemar. Getaran yang kamu bangun di malam hari terganggu oleh frekuensi yang kamu konsumsi di siang hari. Maka bijaklah dalam memilih apa yang kamu lihat, dengar, dan rasakan sepanjang hari. Karena semuanya akan berpengaruh pada kekuatan spiritualmu di malam hari. Langkah keempat, dan ini sangat penting, adalah selalu menyegarkan niat. Kadang kita tahajud karena ingin rezeki, kadang karena ingin jodoh, kadang karena ingin masalah cepat selesai. Itu tidak salah, tapi jangan jadikan itu satu-satunya alasan. Niat yang utama dari tahajud adalah karena rindu, karena ingin dekat, karena ingin bicara, karena ingin mencintai Allah tanpa alasan. Ketika niatmu sudah murni seperti ini, maka kamu tidak akan kecewa. Mau rezeki datang atau belum, kamu tetap semangat. Mau doa terkabul atau belum, kamu tetap sujud. Karena kamu sadar, bahwa hadir dalam tahajud bukan sedang menunggu hadiah, tapi sedang menikmati perjumpaan. Niat seperti inilah yang akan membuat auramu tidak mudah padam. Karena apapun yang terjadi di dunia, kamu tetap terhubung dengan langit. Langkah kelima adalah menyediakan ruang khusyuk di dalam rumah. Ini kedengarannya sederhana, tapi efeknya luar biasa. Coba siapkan satu sudut di rumahmu khusus untuk salat malam. Tidak harus besar, tidak harus mewah, asal bersih, hening, tidak terganggu oleh suara televisi atau lalu lalang orang. Tempat itu akan menjadi saksi. Tempat itu akan menyimpan energi. Dan setiap kali kamu masuk ke sana, kamu akan langsung merasa damai. Karena tubuhmu akan mengenali ruang itu sebagai tempat bertemu Allah. Dan tempat itu akan menyimpan rahasia-rahasia doamu. Bahkan ketika kamu sedang lelah,
hanya dengan duduk di situ saja, hati kamu bisa kembali tenang. Langkah keenam adalah berteman dengan orang yang juga tahajud. Perjalanan spiritual adalah perjalanan yang panjang dan sunyi. Tapi jika kamu punya sahabat yang juga mencintai tahajud, maka kamu tidak akan merasa sendiri. Kalian bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan, karena lingkungan itu penting. Kalau kamu dikelilingi orang yang cinta dunia, kamu akan ikut hanyut. Tapi kalau kamu dikelilingi oleh orang yang cinta tahajud, maka kamu akan terbawa dalam arus langit. Jangan ragu cari komunitas kecil. Bisa di grup WhatsApp, bisa di circle teman dekat. Yang penting, kamu punya minimal satu orang yang bisa kamu ajak ngobrol soal tahajud. Itu akan memperkuat semangatmu. Langkah terakhir dalam menjaga aura spiritual adalah jangan merasa cukup. Ini terdengar kontradiktif, tapi benar. Jangan pernah merasa bahwa kamu sudah cukup tahajud, sudah cukup dekat dengan Allah, sudah cukup bersinar, karena saat kamu merasa cukup, disitulah kamu mulai longgar, mulai merasa aman. Padahal spiritualitas itu seperti tanaman. Jika tidak disiram terus, ia akan layu. Dan jika dibiarkan terlalu lama, ia akan mati. Maka jadilah seperti para kekasih Allah yang setiap malam merasa haus akan cintanya. Merasa belum pantas, merasa masih banyak yang harus diperbaiki. Dan justru karena perasaan itu, mereka terus datang, terus menangis, terus sujud. Itulah sebabnya cahaya mereka tidak pernah padam. Karena mereka tidak pernah merasa sudah cukup terang. Sahabat langit, menjaga aura spiritual dari tahajud bukan pekerjaan ringan. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Selama kamu menjaga niat, menjaga hati, menjaga rutinitas, dan terus menyambungkan dirimu dengan langit, maka insya Allah, auramu akan terus menyala, dan orang-orang di sekitarmu akan merasakan manfaatnya. Kamu akan jadi pribadi yang lebih tenang, lebih dalam, lebih mengayomi, dan tanpa kamu sadari, kamu sedang menjadi penerang bagi orang lain yang sedang berada dalam kegelapan. Ingatlah bahwa setiap malam kamu bangun untuk tahajud, itu bukan ritual kosong. Tapi itu adalah komunikasi spiritual tingkat tinggi, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang ikhlas, yang sabar, dan yang rindu. Dan ketika kamu terus menjaganya, maka kamu tidak hanya menjaga cahaya dalam dirimu, tapi kamu sedang menciptakan jalur cahaya antara bumi dan langit. Sampai di sini dulu bagian ketiga kita. Kita akan masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Bagian penutup yang akan merangkum semuanya. Tapi sebelum itu, kalau kamu merasa selama ini tahajud sudah mengubah dirimu, tulis di komentar sekarang juga, 77 dan aku merasakannya. Supaya getaran positif ini bisa terus menyebar ke siapa saja yang sedang butuh motivasi untuk bangkit. Karena ketika kamu membagikan pengalamanmu, bisa jadi itu akan menjadi pemantik bagi seseorang yang sedang nyaris menyerah. Dan kita akan lanjutkan ke bagian terakhir, penutup dari perjalanan spiritual kita. Penegasan tentang bagaimana tahajud bukan hanya ibadah sunyi, tapi pintu besar menuju kehidupan yang bercahaya. Saat auramu menyala, bukan hanya dunia yang memandangmu berbeda, tapi langit pun membuka jalan lebih lebar. Sahabat ilmu langit yang penuh semangat, terima kasih sudah membersamai hingga detik ini. Sungguh, kehadiranmu bukan kebetulan. Kamu datang karena ada panggilan dari langit yang mengetuk nuranimu untuk memahami lebih dalam tentang sesuatu yang sangat halus tapi luar biasa kuat. Tentang aura, tentang getaran, tentang pantulan energi yang muncul dari kedekatanmu dengan Sang Maha Penyayang. Hari ini, kita sudah menggali bersama tentang 3 tanda auramu aktif setelah kamu rutin tahajud setiap malam. Bukan sekadar pembahasan spiritual biasa, tapi ini adalah bukti nyata bagaimana ibadah malam yang tersembunyi itu, ternyata memancar ke dunia nyata. Diam-diam, hidupmu berubah. Diam-diam, wajahmu bercahaya. Diam-diam, semesta pun merespon langkahmu dengan cara yang tidak biasa. Kita awali perjalanan ini dengan satu pesan yang sangat kuat, bahwa orang yang rutin tahajud tidak akan dibiarkan hidup biasa-biasa saja. Energinya akan bergerak, bahkan ketika tubuhnya diam. Pancaran jiwanya akan terasa, meski ia belum berkata. Dan getaran doanya akan memantul ke dimensi lain, menggetarkan langit, hingga malaikat pun berebut mengaminkan. Di bagian pertama, kita sudah bicara tentang aura yang membuat orang lain merasa nyaman tanpa sebab. Aura yang tidak kamu buat-buat. Bukan karena parfum mahal, bukan karena gaya bicara santun.
Tapi karena hati yang bersih dan terhubung dengan Allah melalui tahajud. Setiap malam kau bangun, mengambil air wudhu yang dingin, dan menyerahkan tangis serta harapan pada Dia yang tak pernah tidur. Itulah yang membuatmu beda. Beda dengan orang yang hanya sibuk di siang, tapi lupa membangun keintiman di malam. Kemudian di bagian kedua, kita bahas tanda yang lebih halus lagi, yaitu kemampuanmu membaca situasi secara intuitif. Ya, sahabat, aura aktif bukan hanya soal cahaya, tapi juga kepekaan. Mereka yang rajin tahajud sering kali merasa hatinya lebih tajam. Bisa tahu mana yang tulus, mana yang palsu. Bisa memilih langkah yang tepat tanpa perlu banyak debat. Karena dalam sepertiga malam itu, hatimu sedang dilatih oleh Sang Maha Pemberi petunjuk. Maka jangan heran jika hidupmu terasa lebih diarahkan ke jalur yang penuh hikmah. Lalu di bagian ketiga, kita sampai pada puncaknya. Tanda ketiga, hadirnya keberuntungan yang tak masuk akal dalam hidupmu. Rezeki datang tanpa terduga, masalah besar selesai tanpa kamu paksakan. Orang-orang baik berdatangan seolah ditarik oleh magnet yang tidak terlihat. Padahal kamu hanya satu hal, sahabat. Kamu hanya konsisten tahajud. Kamu hanya setia bangun di waktu yang tidak banyak orang sanggup. Tapi itu cukup untuk mengubah alur nasibmu. Karena saat kamu hadir di waktu langit sedang paling dekat, maka kamu sedang duduk di ruang utama pertemuan doa dan takdir. Dan kini, izinkan kami rangkum semuanya dalam bahasa yang lebih menyentuh. Sahabat ilmu langit, hidup ini bukan sekadar perjalanan fisik. Bukan hanya tentang apa yang bisa kamu pegang dan lihat, tapi juga tentang apa yang kamu pancarkan. Setiap manusia memancarkan energi, entah itu positif atau negatif. Dan energi itu bisa menarik atau menjauhkan sesuatu dalam hidup. Maka, jika kamu ingin menarik keberuntungan, kedamaian, kemudahan, dan cinta yang tulus, pastikan auramu bersih. Dan auramu akan bersih jika hatimu bersih. Dan hati tidak akan pernah bisa bersih kecuali kamu basuh dengan air malam, dalam sujud yang sunyi. Ingat ini baik-baik, tahajud bukan hanya tentang ibadah, tapi tentang mencuci ruang jiwa. Tentang membersihkan sisa luka, sisa dendam, sisa marah, dan menggantinya dengan cahaya yang datang dari langit. Orang yang bangun tahajud adalah orang yang membakar sisa gelap dalam dirinya. Dan saat gelap hilang, maka yang muncul adalah sinar. Dan sinar itulah yang orang sebut sebagai aura. Sadar atau tidak, kamu sedang jadi versi terbaikmu saat itu. Kamu sedang menyambungkan diri dengan aliran energi ilahiyah yang tidak semua orang punya aksesnya. Kamu sedang meretas batas, maka jangan heran jika setelah kamu rutin tahajud, ada yang berubah di wajahmu. Ada yang berubah di hidupmu. Dan bahkan, ada yang berubah di cara dunia memandangmu. Kamu tidak lagi berjalan sendirian. Kamu berjalan bersama doa-doamu yang terus naik. Bersama malaikat yang terus mengelilingimu. Bersama getaran langit yang mulai mengenal namamu. Dan, sekarang, kami ingin kamu menarik napas dalam-dalam. Rasakan setiap detik yang baru saja kamu lewati bersama narasi ini. Apakah ada bagian yang menyentuhmu? Apakah ada potongan kalimat yang membuatmu ingin menangis? Jika ya, maka itu bukan dari kami. Itu dari hatimu sendiri. Karena kamu tahu, kamu sudah dipanggil untuk bangun di malam. Kamu tahu, kamu bukan sembarang manusia. Kamu adalah manusia yang sedang dibentuk oleh Allah untuk sesuatu yang besar. Lalu, apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Bukan sekadar tahu, tapi lakukan. Rutinlah tahajud. Jadikan ia sahabat malam. Jadikan ia pelipur laramu. Jangan tunggu masalah dulu. Jangan tunggu rezeki seret. Jadikan tahajud sebagai kebutuhan, bukan alat darurat. Dan perlahan, lihatlah bagaimana hidupmu akan memantulkan perubahan dari dalam. Bukan hanya lebih kuat, tapi juga lebih bercahaya. Inilah kekuatan aura dari tahajud yang tidak dibahas di buku-buku populer. Karena yang tahu kekuatannya hanyalah mereka yang benar-benar menjalaninya. Kamu tidak perlu jadi ulama. Tidak perlu hafal banyak doa. Cukup hadir. Hadir di sepertiga malam. Hadir dengan hati tulus. Hadir dengan air mata. Dan biarkan langit bekerja untukmu. Sahabat ilmu langit, sebelum kita berpisah, izinkan kami titipkan satu ajakan. Jika kamu merasakan energi positif dari video ini, jangan biarkan berhenti di kamu. Sebarkan ke sahabat, saudara, atau orang yang kamu cintai. Ajak mereka bangun malam. Ajak mereka untuk mulai meski hanya 1 rakaat.
Karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan niat tulus. Dan jangan lupa, tuliskan 77 di kolom komentar. Biar energi positif dari para pejuang tahajud menyatu di ruang komentar. Biar semesta tahu, kita sedang bergerak bersama dalam jalan yang penuh cahaya. Biar malaikat tahu, bahwa malam ini ada gelombang cinta yang naik ke langit, dari hati-hati yang tak dikenal, tapi disatukan oleh satu hal. Cinta pada Allah. Sampai jumpa di video ilmu langit selanjutnya. Dan ingat, auramu bukan sekadar sinar. Ia adalah petunjuk bahwa langit sedang bersamamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.